Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan atau Polipangkep kini resmi memiliki peternakan ayam broiler dengan sistem closed house sebagai bagian dari pengembangan pembelajaran berbasis industri. Peternakan tersebut memiliki ukuran kandang 6 kali 40 meter dan resmi diluncurkan pada 27 April 2026 lalu. Penanggung jawab kandang broiler sistem closed house Alima Bakhtiar Abdullahi mengatakan fasilitas ini sekaligus menjadi sarana teaching factory bagi mahasiswa jurusan peternakan. Ketua jurusan peternakan Polipangkep ini menjelaskan, sistem closed house merupakan model peternakan tertutup yang dilengkapi pengaturan suhu dan sirkulasi udara yang terkontrol. Saat ini kandang tersebut populasi 3.000 ekor ayam broiler. Ia pun menilai penggunaan sistem closed house jauh lebih efisien penggunaan ruangan jika dibandingkan dengan kandang konvensional. Selain efisiensi lahan, keunggulan lain terletak pada percepatan masa panen. Ayam broiler umumnya dapat dipanen dalam waktu 35 hari, bahkan bisa lebih cepat hingga 28 hari jika pertumbuhan optimal. Sementara pada kandang konvensional, masa panen bisa sampai 40 hari. Dalam pengelolaannya, Polipangkep juga bekerja sama dengan perusahaan mitra, yakni PT Bintang Sejahtera Bersama. Perusahaan tersebut menyuplai kebutuhan peternakan mulai dari day-old chicken, pakan, hingga vitamin. Nantinya, hasil panen ayam juga akan diambil langsung oleh pihak mitra. Iya, jadi kan dia habis pasang kursi ke jalan. Baru di wawancara sambil ada ayamnya. Rata-rata 1,9. Ada 8 itu. Itu kalau sampai 8. Dijelaskan mungkin teknologi apa yang digunakan di kandang ayam broiler ini? Broiler ya. Iya. Di kami sebetulnya kalau di dunia peternakan dikenal bahwa kami membudidayakan ayam broiler dengan sistem closed house. Jadi sistem di mana itu tertutup dengan pengaturan suhu. Jadi tidak seperti umumnya dengan kandang-kandang yang lainnya ya, yang pada umumnya itu hanya terbuka. Jadi ada beberapa kelebihan sebetulnya dengan penggunaan sistem closed house ini. Jadi secara teknis ada Pak Syahid selaku PLT kami yang memang sebagai supervisor yang kami tugaskan, ada Pak Teddy, terus kemudian ada Pak Syahar. Jadi ada beberapa teman tim teknis. Jadi kalau misalnya secara teknis nanti Pak Syahid akan mencoba menjelaskan. Ibu, ada berapa bibit ayam mungkin yang dibudidayakan di lokasi ini, Bu? Ini ada 3.000 ekor. Itu berapa lama prosesnya untuk sampai akhirnya bisa dipanen? Umumnya kalau masa panen itu bisa sampai 35 hari. Nah, tetapi nanti dilihat untuk perkembangannya tergantung performa. Jadi misalnya dia pertumbuhannya bagus, ada di umur 28 hari itu sudah bisa dipanen. Tergantung juga permintaan sebetulnya. Hasil panennya ini nanti dijual di mana, Bu? Dikomersilkan? Di kami kalau terkait hasil panen itu kan kami bermitra. Kami bermitra dengan PT Bintang Sejahtera Bersama. Jadi semua DOC pakan, vitamin dan lainnya itu kan disuplai oleh BSP dan nantinya juga pada saat panen pihak BSP yang akan memanen. Ibu, ini nanti apakah peternakan ini juga dimanfaatkan oleh mahasiswa atau seperti apa? Iya, jelas ini dimanfaatkan oleh mahasiswa karena sebetulnya kan ini adalah teaching factory. Jadi tempat mahasiswa belajar, jadi paling tidak di kami sebetulnya juga ada sistem budidaya yang konvensional, akan tetapi ini adalah sudah merupakan mengadopsi sistem yang diterapkan oleh industri. Sudah berapa lama peternakan ini berdiri, Bu? Peternakan dengan sistem closed house ini sebetulnya baru kami launching di tanggal 27 April kemarin. Tapi kalau peternakan yang sebelumnya itu sudah lama.
latar belakangnya sampai akhirnya membangun model peternakan yang seperti ini apa sih Bu? Ya karena memang merupakan sebuah tuntutan. Jadi untuk bisa bekerja sama dengan industri ya wajib hukumnya untuk menggunakan sistem closed house. Ya di samping juga kami akan sebetulnya meng-up kemampuan adik-adik mahasiswa untuk mengetahui sistem peternakan secara modern. Dan terus kemudian ini sebetulnya terbentuk dengan adanya program revitalisasi dari kementerian. Ibu, keuntungannya tadi apa saja Bu terkait dengan peternakan ini? Keuntungan dengan peternakan ini yang pertama yang pastinya adalah akan mendapatkan ayam dengan performa yang baik, ayam yang sehat. Jadi terus kemudian percepatan pertumbuhannya juga lebih maksimal. Percepatan pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan peternakan yang lain berapa selisihnya berapa sih Bu? Kalau diselisih kan biasanya ada juga sampai 40-45 hari. Tapi sebetulnya tergantung saja. Tapi yang menggaransi kami kan sebetulnya adalah sistem pemeliharaannya. Yang kedua juga itu adalah dampak lingkungan. Jadi kalau mungkin misalnya yang open, ya pasti polusi udara dan seterusnya itu lebih gampang muncul. Kalau di kami ini akan terminimalisir ya segala kemungkinan dampak lingkungan yang muncul. Kak, bisa dijelaskan mungkin terkait dengan sistem peternakan ini seperti apa? Kak, ini makanannya apakah langsung disebarkan atau seperti apa ini? Nah, untuk sistem closed house itu sendiri yang kita terapkan di Politani Pangkep itu menggunakan otomatis ya, menggunakan pakan otomatis. Jadi ini ada yang namanya auger. Jadi dia itu di ujungnya ada sensor. Jadi kalau semisal di ujung sana sudah habis pakannya itu otomatis bakalan mengalir lagi dari depan ke belakang. Terus untuk bagaimana untuk menekan bau yang sepertinya di peternakan konvensional kan memang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah kalau misalkan di yang close ini seperti apa sistemnya? Apakah diurai dulu aromanya atau bagaimana? Nah untuk meminimalisir bau itu sebenarnya kalau untuk peternakan konvensional itu baunya tidak bisa dikontrol. Nah kalau untuk closed house itu baunya bisa dikontrol dan bisa diminimalisir seperti ini kan untuk untuk outletnya itu cuma ada satu arah, beda dengan peternakan yang kandang open, yaitu dari berbagai arah dia bisa berbau. Untuk dari segi biaya mungkin jika dibandingkan dengan peternakan konvensional dan peternakan close ini, apakah akan lebih murah atau seperti apa? Biaya operasional? Iya, biaya operasionalnya. Pastinya biaya operasional lebih tinggi. Tetapi ya produktivitas itu sudah pasti lebih bagus juga produktivitas di sini. Jadi sebetulnya dari konsep biaya, ini kan sarana prasarananya ya sudah pasti. Jadi kita kan juga menggunakan mesin otomatis, berarti berkonsekuensi pada biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi tadi kembali ke dampak yang lainnya, dampak lingkungan, terus produktivitas pun juga kita akan bisa lebih jamin lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.